karakter hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia. Satukan citra dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar kritis juga kreatif. Kembangkan bakat serta potensi, siap torehkan prestasi dengan semangat dan keyakinan, raih masa depan untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini ya adalah pertemuan pertama kita. Jadi sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, terlebih dahulu bagusnya mungkin kalau kita membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya. Jadi pertama-tama yang kita lakukan yaitu kita menentukan dulu peraturan-peraturan apa kira-kira yang mau kita sepakati di kelas. Setelah peraturan ada, kemudian kita mengubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Jadi ada pun cara-cara yang kita lakukan, anak-anakku sekalian nanti memberikan pendapatnya masing-masing. Apa kira-kira yang mau kita sepakati, keyakinan kelas apa yang kita mau sepakati. Itu berdasarkan usulannya anak-anakku sekalian bersama dengan guru. Oke, sudah paham ya? Oke, jadi kita tentukan dulu peraturan kelas apa yang kita mau sepakati. Yang pertama, siapa yang bisa mengusulkan satu? Tidak saya Pak sembarangan. Ayo. Oke, silakan dituliskan. Saya Pak. Ya, silakan dituliskan. Ya. Ya. Di sini ya, peraturan kelas. Kasih nomor 1. Jadi tidak membuat sampah sembarangan. Jadi yang lain bersiap ya untuk menentukan peraturan yang lain lagi selain ini ya. Oke, bagus sekali. Oke. Jadi Naifan sudah menulis satu buah kesepakatan kelas, yaitu tidak membuat sampah sembarangan. Ya, masih ada yang lain? Silakan Nora dulu ya, Nora. Ini nomor 2 ya. Peraturan kelas yang kedua yang kita mau sepakati yaitu piket sesuai dengan jadwalnya. Jadi ini peraturan kedua ya. Kita sepakat ya yang ini. Nah, lanjut lagi ke yang ketiga. Siapa lagi? Nah, silakan. Apa kira-kira? Mungkin bisa
tidak ribut saat belajar, ya. Ya. Ya, nomor 3. Jangan ribut saat belajar, ya. Ya. Bisa artinya. Belum masuk mau ada video Biar aja. kan seperti kan. Ya, ayo ya. Ya sudah? Oke. Jadi jangan ribut saat belajar. Dan ini kesepakatan kelas ketiga. Kita cari 2 lagi ya. Siapa lagi yang mau naik ke atas? Ya, kita ya silakan kita. Jadi kesepakatan kelas yang keempat. Hadir tepat waktu di kelas. Oke, sudah bagus ya. Jadi saya berbagi, Bapak berbagi misalnya hadir tepat waktu di sekolah atau kelas ya. Hadir tepat waktu di sekolah. Oke. Atau bahasanya bisa juga jangan terlambat hadir di sekolah ya. Saya perbaiki jangan terlambat hadir di sekolah. Terlambat hadir di sekolah. Yang lain lagi yang belum siapa? Ya silakan. Ya masih bisa satu lagi ya. Sakina ya siapa ya? Oke. Aturan di kelas. Nah ini yang kelima. Coba ya kita. Ya ini ya. Jadi sisa satu lagi. Baru kita ubah ke keadaan kelas ya. Jadi kita ganti kalimat negatif yang ada di sini menjadi kalimat yang positif. Jangan dipunah ya, jangan gitu ya, jangan gitu ya. Oke, apa yang ditulis? Berpakaian menjadi rapi ketika berada di sekolah. Jadi inilah anak-anakku sekalian kesepakatan yang kita tulis berdasarkan daripada usulan-usulan anak-anakku sekalian. Jadi selanjutnya dari kesepakatan kelas ini kita mau ubah ke keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat yang positif ya. Jadi kita lihat yang nomor 1, tidak membuang sampah sembarangan. Bagaimana kira-kira kalimatnya kalau kita berubah ke kalimat yang positif? Buanglah sampah pada tempatnya ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang keduanya apa lagi? Tidak sesuai keluarnya. Dia sudah cocok ya. Melaksanakan pikir dengan baik ya. Ya. Kemudian apa yang ketiga? Ada Pak. Jangan berbicara satu. Ya. Jadi bisa kita bahasakan di sini. Jangan ribut saat Ya, jangan ribut saat proses pembelajaran atau belajar dengan tertib. Bisa ya? Kita kasih belajar dengan tertib lah.
supaya lebih mudah dengan tertib. Kemudian yang keempat di situ Jangan membuang sampah di dalam kelas. kayak ini ya. Jangan Hadir di sekolah tepat waktu. Kan di sini kan kalimatnya jangan terlambat hadir di sekolah. Jadi kita rubah menjadi hadir di sekolah tepat waktu ya. Hadir di sekolah tepat waktu. Kemudian yang kelima, mematuhi aturan di dalam kelas. ya mematuhi segala peraturan ya. Tahu mematuhi tata tertib ya, mematuhi tata tertib. Oke, kemudian selalu berpakaian rapi ya. Bisa berpakaian rapi saja ya, kita tulis ya. Oke, jadi berpakaian rapi. Jadi inilah anak-anakku sekalian ya, keyakinan kelas. Dimulai dari membuat kesepakatan dulu sehingga kita berubah ke kalimat-kalimat yang positif sehingga bisa dibulatkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini bertujuan dibuat untuk kita ikuti, untuk kita laksanakan di kelas ya, di sekolah sebagai kontrol diri kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang di luar daripada apa yang kita sudah sepakati, keyakinan kelas yang kita sepakati. Ya itu. Jadi untuk selanjutnya kita akan menempelkan keyakinan kelas ini, ya. Kemudian di sebuah kertas yang besar, kemudian kita tempel di kelas kita yang mudah dilihat oleh anak-anak sekalian untuk dijadikan sebagai acuan atau aturan yang ada di kelas kita ya. Itu yang selalu kita pedomani. Perhatikan itu. Nah, yang gimana? Gimana? Ya, bisa kasih barang gue juga. Kasih barang. Ya. Oke. Ya, tempel ya. Tempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Nurriza. Saya dari perwakilan kelas 4. Hari ini kami membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sangat bermanfaat untuk mengontrol diri kami supaya menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dikasih kali. Itu tuh ya. Aku dikasih kali. Itu tuh ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena tentunya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam ruangan ini untuk membahas tentang penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak kita. Yang terhormat Kepala Sekolah dari SD Negeri 028 Ugi Baru, dan yang sama-sama berbahagia seluruh rekan pendidik dari SD Negeri 028 Ugi Baru. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita memulai seluruh rangkaian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang terhormat, disiplin positif adalah perilaku yang mesti diterapkan untuk memberdayakan anak tanpa paksaan dan tanpa hukuman. Untuk membahas lebih lengkap dan lebih jelasnya, marilah kita dengarkan bersama pemaparan materi dari calon guru penggerak kita, Bapak Alimuddin SPDI, yang akan memaparkan materi penerapan budaya positif. Kepada beliau dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru yang kami muliakan dan kami banggakan. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita sebagai seorang pendidik. Dan tak lupa pula kita senantiasa memberikan salam dan taslim atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi sebagai pembawa rahmat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pendidik, saya ini ditugaskan untuk membuat sebuah karya diseminasi atau dalam istilah lainnya penyebaran ilmu kepada rekan-rekan sejawat, sebagai salah satu tugas saya sebagai CGP Kabupaten Polewali Angkatan 9. Jadi ada pun materi yang akan kami bawakan pada hari ini, yaitu adalah penerapan budaya positif. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, di situ sudah tertulis judul tentang budaya positif. Jadi sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, saya mau bertanya dulu pada Bapak Ibu guru, kalau menurut Bapak Ibu budaya positif itu seperti apa kira-kira? Ada yang bisa coba-coba? Ya silakan. Menurut saya, perilaku atau budaya positif itu adalah penerapan tingkah laku yang menghasilkan manfaat baik bagi individu itu sendiri. Luar biasa sekali Ibu Ega sudah memberikan pendapatnya tentang budaya positif. Nah itu versinya Ibu Ega. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang lain untuk yang bisa memberikan definisi tentang budaya positif itu. Masih ada? Oke ya. Jadi apa yang disampaikan sama Ibu Ega itu sangat luar biasa sekali. Itu termasuk juga dari pengertian budaya positif. Jadi sebelum kita lanjut pembahasannya,
Di sini di slide kami, selamat datang ibu guru hebat, mari belajar bersama, mari berkolaborasi, mari saling mendukung mewujudkan disiplin positif di sekolah. Jadi di CGP sebenarnya kita dididik untuk menjadi seorang guru yang fleksibel ya, yang bisa dituntut bisa melakukan apa saja, apa hal di sekolah. Nah, salah satunya yang paling utama yang ditonjolkan di situ adalah kolaborasi. Bagaimana kita bisa berkolaborasi di antara teman-teman sejawat di sekolah untuk kemajuan sekolah kita. Jadi adapun konsep utama budaya positif itu ada dalam pembahasan yang paling mendasar. Yang pertama di situ adalah perubahan paradigma belajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat di situ adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Itu masing-masing nanti kita jelaskan sedikit. Kemudian yang paling utama yang sementara saya kaji di ini adalah di keyakinan kelas ini, yang paling poin utamanya di situ. Kemudian bagaimana menggunakan segitiga restitusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami oleh siswa. Gitu ya. Jadi inilah poin utama yang kita bahas hari ini. Jadi yang pertama bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, pembelajaran dengan paradigma baru. Di situ dijelaskan bahwa pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sudah ada dari Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah dengar istilah dari pembelajaran yang berdiferensiasi. Ada yang bisa? Sudah pernah? Bahkan melaksanakan? Sudah pernah ya? Belum ya? Pernah dengar ya? Jadi ini termasuk paradigma baru di dunia pendidikan. Sebenarnya sudah lama tapi baru dicoba dicanangkan di kita pelajari di CGP ini baru di modul 21 yang pelajari. Jadi bagaimana kita melaksanakan pendidikan itu berdasarkan paradigma baru yang ada, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa kira-kira yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu sekalian? Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Ya, silakan. Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar siswa tersebut. Ya, luar biasa sekali Bu Ayu. Jadi itu salah satu definisi daripada pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin masih ada ibu-ibu yang lain yang bisa mengungkapkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi inti dari pembelajaran berdiferensiasi itu adalah suatu pembelajaran atau proses pembelajaran di kelas, ya, yang dimana guru kita dituntut untuk menggunakan berbagai macam metode, ya, metode belajar, apakah itu diskusi dan lain sebagainya, untuk memenuhi kebutuhan belajar daripada murid itu sendiri. Jadi guru ini kita dituntut untuk menggunakan berbagai macam cara sehingga kebutuhan belajar daripada anak didik kita itu bisa terpenuhi dengan baik. Karena kita tahu bersama bahwa di kelas kita itu ada di beberapa anak itu semua beda karakternya, beda keunikannya, kemampuannya juga beda.
Jadi dengan solusi pembelajaran berdiferensiasi ini kita bisa penuhi semua daripada karakter anak-anak itu atau kebutuhan anak kita itu. Kita penuhi semua dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan menggunakan berbagai fasilitas metode pembelajaran yang kita masukkan. Jadi biasanya itu kalau kita gunakan ini, kita harus menggunakan asesmen awal dulu. Kita tahu dulu seberapa kemampuannya anak ini, anak yang satu dan anak yang lainnya. Dianalisis memang dulu. Setelah kita tahu bahwa ini anak yang sudah mahir matematika, ini yang kurang, makanya kita cari solusi. Bagaimana menghadapi sehingga semua anak ini di kebutuhan belajarnya terpenuhi. Itulah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dicari seumpama dikasih video bisa, dikasih gambar-gambar yang sesuai dengan pembelajaran bisa. Itu yang tergantung dari kebutuhan anak itu, supaya dia bisa juga kebutuhan belajarnya terpenuhi dengan baik. Jadi itulah sekelumit dari pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti itu ada RPP khusus ya, yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini sebenarnya pembelajaran ini sudah lama dicetuskan, tapi mungkin untuk dilaksanakan saya juga baru dapat di guru penggerak pembahasannya. Jadi ini kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya di situ ada profil pelajar Pancasila ya. Jadi ada 6 profil yang harus dimiliki oleh sekolah itu. Kemudian yang pertama ada yang hafal? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua apa? Iya, berkebinekaan global. Masih ada? Ibu guru? Ya, ada. Di situ ada bergotong royong. Bisa kita baca ya yang di atasnya. Kemudian berpikir kritis, kemudian ada kreatif, ya, ada juga mandiri. Nah, jadi keenam profil inilah yang dicanangkan sebenarnya untuk bisa kita terapkan di sekolah semuanya. Jadi anak-anak itu diminta bagaimana dia bisa kreatif. Di samping anak-anak kita juga sebagai guru ya, kreatif dalam menggunakan berbagai metode, berbagai fasilitas pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian mampu berpikir kritis, di situ ada. Jadi kita selalu mengasah pemikiran kita, memunculkan ide-ide baru. Apa kira-kira yang cocok dengan siswa saya ini? Metode apa kira-kira yang cocok? Sehingga dia juga bisa memahami pembelajaran yang kita lakukan. Itu ya, Bapak Ibu sekalian, saya kembali dari profil pelajar Pancasila. Nah, kembali lagi disiplin positif. Apa arti dari disiplin positif? Jadi ada beberapa Bapak Ibu guru tadi yang sudah menjelaskan tentang disiplin positif. Jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Gitu ya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, kira-kira yang dimaksud dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik itu apa kira-kira? Ada yang motivasi
Jadi anak-anak itu diharapkan dia punya motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi dari diri sendiri. Ya, Yang menimbulkan motivasi itu ditimbulkan oleh peserta didik sendiri. luar biasa sekali Ibu Guru. Ya, jadi intrinsik itu adalah motivasi dari dalam dirinya. Itu. Jadi tuntutan sekarang itu bagaimana anak-anak itu dia punya motivasi. Contoh motivasi mau belajar, tanpa disuruh belajar dia mau belajar. Itu maksudnya intrinsik, bukan ekstrinsik. Ekstrinsik itu kan pengaruh dari luar. Contoh begini, kalau ekstrinsik itu bina semangat itu belajar anak-anak kalau dijanji kasih berarti hadiah, baru semangat belajar. Itu yang kita hindari di era IKM ini. Jadi yang dituntut sekarang bagaimana kita membangun unsur intrinsik anak tersebut sehingga dia punya kesadaran sendiri, punya kemauan sendiri untuk belajar atau memajukan dirinya. Begitu juga Bapak Ibu guru. Jadi bukan cuma siswa. Jadi semua warga sekolah harus dituntut mempunyai unsur intrinsik dalam dirinya. Jangan nanti dikasih tahu ya, coba kita datang hari ini baru cepat datang. Itu maksudnya ya. Jadi ada kemauan, ada ini untuk melakukan sesuatu yang lebih baik ke depan. Jadi karena kalau kita selalu memberikan, menjanjikan hadiah kepada anak-anak baru dia semua belajar, itulah sebenarnya yang perlu kita hindari. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa ancaman dan hukuman. Gitu. Ya, ini termasuk ekstrinsik ini. Kalau nanti mau dihukum baru mau bergerak, mau disanksi baru mau bergerak. Nah, itu termasuk unsur ekstrinsik. Ya, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, ya. Selanjutnya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kenapa terkadang itu ada anak yang berkelahi, ada anak-anak yang suka mengganggu temannya, ya, atau ada anak yang malas di kelas. Itu semua karena mungkin pada saat itu anak itu lagi memenuhi kebutuhan dasarnya dia. Ya. Jadi yang pertama kebutuhan dasar itu dia bertahan hidup. Jadi kita ini sebagai manusia, sebagai sarana dia ini kita punya kemauan untuk bertahan hidup. Ini berhubungan dengan fisiologis. Contohnya kebutuhan makanan, ya, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan pakaian. Ini masuk di dalam kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Jadi semua orang punya kebutuhan dasar kelima-limanya ini. Tapi terkadang dari perilaku anak-anak yang seumpama ada yang menyimpang, itu berdasarkan ini, karena ini yang mau dipenuhi. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi terkadang itu ada anak-anak suka mengganggu temannya, padahal anak-anak itu sebenarnya mau diperhatikan, dia mau disayang sama ibu gurunya. Begitu ya. Inilah sebenarnya harus kita pahami supaya penghukum atau kegiatan yang istilahnya sanksi yang diberikan kepada anak itu bisa kita kurangi atau bisa dihilangkan dengan cara-cara yang lebih baik sesuai dengan restitusi dan segitiga restitusi. Nah itu yang kedua tadi, kebutuhan akan mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi semua orang
membutuhkan ini. Makanya itu ada terkadang perilakunya anak-anak yang menyimpang karena itu ya. Kemudian penguasaan yang ketiga, ya. Jadi ini biasa contohnya kalau di anak-anak itu suka kayak mengatur-ngatur temannya. Karena itu kebutuhan dasar itu yang dipenuhi. Selalu mau merasa berkuasa. Itu. Mungkin Bapak Ibu guru sekalian sudah sering mengalami anak-anak yang seperti itu di kelas. Karena itu yang dia mau, kebutuhan itu yang sehingga dia berperilaku seperti itu. Jadi tergantung kita bagaimana menghadapi anak-anak yang memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu ya. Kemudian kebebasan, ya. Dia selalu mau bebas. Itu juga kita alami sehari-hari di sekolah. Anak-anak disuruh begini, lain juga dia lakukan. Karena dia selalu mau merasa bebas itu. Itu kebutuhan dasar manusia juga. Sama juga dengan kita sebagai seorang guru. Tinggal bagaimana kita menyikapi itu. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Jadi kebutuhan dasar kesenangan ini ya, salah satu contoh kayak mau rekreasi, mau ya liburan dan lain sebagainya. Jadi itulah sekelumit tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi mudah-mudahan dengan kita pahami ini apa itu yang dimaksud dengan kebutuhan dasar, sehingga setiap permasalahan-permasalahan yang di kelas itu kita bisa hadapi dengan baik, dengan menggunakan apakah segitiga restitusi dan lain sebagainya. Nanti akan ada selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu kan biasa disebut dengan dorongan juga ya. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Jadi di situ ada 3 poin utama. Jadi terkadang kita punya motivasi atau perilaku menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi rajin tahu Pak ini namanya hukum boy dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan itu. Ya. Jadi dia merasa terpaksa melakukan sesuatu itu karena main namanya hukum boy. Nah itu. Selanjutnya yang kedua di situ adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini tadi yang dimaksud dengan pemberian hadiah. Jangan sampai anak-anak kita itu nanti senang kerja sesuatu kalau dijanji dikasih hadiah ini. Ya, kalau kau juara 1 dikasih hadiah ini. Kan begitu. Ini sebenarnya boleh diterapkan, tetapi alangkah lebih bagusnya lagi kalau yang dia terapkan adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya. Itu. Jadi intinya di situ adalah anak-anak dituntut bagaimana dia punya motivasi tersendiri tanpa adanya embel-embel dari ketiga ini di atas. Ya. Jadi yang pertama tadi murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tindakan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi dia sebenarnya masuk dalam kategori motivasi, tapi level paling terendah. Jadi bukan tidak boleh dilakukan, tapi dia level yang paling rendah ini, motivasi yang seperti ini. Kemudian yang kedua, murid melakukan disiplin diri karena dia ingin meningkat imbalan atau motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi levelnya sedikit di atas ini daripada ini. Dia melakukan sesuatu karena takut dihukum. Di sini dia melakukan sesuatu karena dijanjikan hadiah. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga tadi, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Inilah yang paling diharapkan yang ketiga ini. Artinya anak-anak yang punya kesadaran tersendiri, sadar dan tempoh hari di sekolah, sadar selalu
membersihkan di kelasnya dan sebagainya. Mau belajar, ada guru tidak ada guru belajar. Itu maksudnya dengan punya motivasi belajar sendiri. Itulah tadi yang dimaksud dengan intrinsik, ya, dari dalam. Jadi motivasi dari dalam. Jadi mungkin ada yang mau tentang kegiatan motivasi, tidak ada ya? Kita lanjut. Jadi di sini ada konsep disiplin dengan identitas yang gagal, ya. Jadi maksudnya ini disiplin termasuk identitasnya gagal. Itu tadi pemberian hadiah dan hukuman. Di situ ada beberapa menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kalau mau dihukum, akhirnya terkadang anak berbohongi karena bilang kami hukum boy, dia dibohongi. Itu ya. Itu yang perlu dihindari. Kemudian penghargaan dikatakan tidak efektif. Kemudian merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Makanya sekarang itu tidak terlalu ditunjukkan lagi perhentian keras, karena menurut materi yang kami dapat di situ, kalau ada perankingan sama dengan menghakimi teman yang lain. Makanya sudah tidak terlalu ditunjukkan, ya. Tidak, maka tidak ada di situ. Nanti kita yang tulis masuk di rapor baru ada. Dulu kan memang disediakan memang tempatnya, ranking 1, ranking 2 dan seterusnya. Sekarang tidak. Nanti kita guru yang taruh masuk baru ada. Itu. Karena seperti katanya kita menghakimi teman, apalagi itu kalau seumpama siswanya 30, yang paling tersakiti di situ katanya kalau diumumkan itu perankingan yang nomor 30 nilainya. Ya. Begitu ya. Ya, itulah. Artinya mindset pemikiran orang tua dengan kita guru masih belum seragam. Nah, itulah yang perlahan-lahan mau diimplementasikan, ya. Itu. Jadi insya Allah ke depan kalau sekolah sudah 100% melakukan IKM, otomatis ini bisa dimunculkan ini. Tapi untuk saat sekarang mungkin tidak bisa, ya. Karena akan menimbulkan promotan di orang tua siswa. Gitu ya. Itu. Nah, ini disiplin dengan identitas sukses, ya. Jadi konsekuensi restitusi dengan penguatan jangka pendek perlu monitoring, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Jadi restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol. Artinya dirinya memegang kontrol secara keseluruhan. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan, ya. Itu. Jadi selanjutnya adalah konsep disiplin pendekatan restitusi. Ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Gitu. Jadi bisa dilihat di atas itu adalah pengertian dari restitusi itu sendiri. Jadi restitusi ini sama dengan cara yang digunakan untuk menetralisir dari kesalahan anak yang dibuat, atau mengembalikan kesalahan anak-anak menjadi baik, kemudian bisa diterima kembali oleh kelompoknya. Ya, bisa kita baca di sana. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, betul. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Artinya proses restitusi ini adalah proses memperbaiki diri anak yang membuat kesalahan itu. Jadi ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Jadi nanti ada contohnya bagaimana caranya itu kita merestitusi anak, supaya kesalahan yang dia buat tanpa dihukum, tanpa dikasih sanksi, tapi dia bisa berubah kembali ke tidak melakukan lagi kesalahan seperti itu selanjutnya. Itu intinya di situ. Adapun ciri-ciri restitusi, jadi bukan menebus sebuah kesalahan, ya, tapi dia belajar dari kesalahannya. Jadi kita buat anak itu bukan menebus kesalahan, tapi dia menyadari bahwa dia salah. Itu maksudnya. Kemudian kedua, memperbaiki hubungan. Salah satu contoh kalau dia bermasalah dengan temannya, bagaimana cara kita guru sehingga kedua anak ini berbaikan kembali. Itu maksudnya ya. Tapi ini mungkin sudah sering kita lakukan tapi tidak terstruktur. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Biasa kita kalau kita itu kalau ada anak-anak yang berkelakuan langsung dihakim, dikerasi ya. Tapi sebenarnya kalau menurut ini itu tidak seperti itu berdasarkan restitusi. Justru kita tanya baik-baik anak-anak, kenapa bisa begitu, kenapa bisa kayak ini. Ditahu nggak kalau itu sebuah kesalahan yang kita lakukan. Kemudian keyakinan kelas apa yang kita langgar sehingga kita seperti ini. Itu, ya. Jadi yang keempat di situ menuntun untuk melihat kedalaman diri. Jadi kita tuntut dia meresapi itu kesalahannya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Itu tadi yang saya katakan, kenapa gitu? Maksudnya bahwa dia mukul teman atau mengganggu, kenapa mengganggu teman? Itu pertanyaannya seperti itu, ya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi, ya. Jadi bukan tindakan kayak begitu menghukum dan lain sebagainya, tetapi kita mencari solusi dari permasalahan si anak tersebut. Gitu. Jadi itu adalah restitusi. Nanti itu akan ada juga segitiga restitusi. Itulah proses bagaimana menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau ini bisa diterapkan di sekolah semua, ya besarlah, ya. Jadi tidak ada lagi penghukuman dan lain sebagainya, gitu ya. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Jadi guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit, itu hukuman, ya. Kemudian contoh kedua, guru marah dan murid menjadi takut, gitu. Karena dihukum bendera menjadi orang dan naik takut dia, ya. Itu. Selanjutnya konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berkali lipat. Ini yang biasa kita lakukan ya, biasa kita anak-anak kalau ada punya kesalahan kita pakai yang hukuman dengan konsekuensi biasanya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian yang ketiga ini adalah restitusi itu. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Istilahnya kita menyadarkan itu anak-anak. Begitu, itu yang dimaksud pola restitusi itu. Menyadarkan anak itu sehingga dia tidak melakukan lagi apa yang dilakukan pada saat itu. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Akhirnya setelah itu dia bisa diterima di lingkungannya, di kelompoknya. Sehingga dalam satu kelompok dia bikin masalah. Nah, setelah kita restitusi, anak itu bisa kembali ke kelompok itu, bisa diterima kembali setelah dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Nah ini tadi yang kita sudah jelaskan 5 posisi kontrol, ya, penghukum, membuat merasa bersalah,
teman, pemantau dan manajer. Mungkin ini kan paling rendah kalau berhukum ya. Bisa kita buat dia merasa bersalah atau kita jadikan anak itu teman pada saat dia punya masalah, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, jadi ini contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi yang sudah dibacakan itu. Berhukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Ya, itu penghukum ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu ibu guru kecewa sama kamu? Itu kan biasa kita ungkapkan kata-kata yang seperti itu tanpa kita sadari. Itu sudah kita lakukan di kelas biasanya ya. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertentu buat ibu guru bangga kali ini, tidak apa-apa kamu salah. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konstitusinya. Oke. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Jadi kalau kita sebagai bertindak seperti ini, itu yang kita ungkapkan terhadap anak kita. Itu ya Bapak Ibu sekalian, tadi 5 posisi kontrol yang bisa kita penerapannya di sekolah. Selanjutnya kita masuk di keyakinan kelas. Ya, saya tanya dulu, keyakinan kelas kalau menurut Bapak Ibu sekalian apa itu? Kira-kira? Peraturan atau kesepakatan antara guru dan siswa yang disepakati secara bersama di dalam kelas. Ya. Jadi sesuatu yang disepakati dalam kelas. Ya, Bapak Ibu guru yang lain, apa sudah ada yang kira-kira di kelas kita? Nah, mungkin belum ada, karena saya dapat keyakinan ini setelah belajar di CGP dalam guru penggerak. Jadi kami pelajari ini di modul 14 keyakinan kelas. Jadi sesuai tadi apa yang disampaikan oleh ibu guru tadi, bahwa keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang dibuat antara guru dan siswa sebagai menjadi pedoman di dalam kelas itu sehari-hari. Jadi keyakinan kelas ini baiknya dibuat pada saat awal pertemuan kita dengan siswa. Contohnya di semester 1, baru masuk semester 1, kita buat dulu ini keyakinan kelas secara bersama dengan siswa. Kan dulu kan kalau kita ini zaman kita ini sebelum IKM itu kan ada istilah peraturan ya. Peraturan kelas itulah yang dimodifikasi, diubah menjadi keyakinan kelas. Karena kalau peraturan katanya itu ada konsekuensi kalau dilanggar, anak-anak merasa takut dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan keyakinan. Jadi keyakinan itu anak-anak dituntut bagaimana dia mematuhi keyakinan itu, sehingga setiap perilakunya itu selalu dari karena paling keyakinan tidak bisa saya ini kalau ada keyakinan kelas dulu, tidak bisa saya lakukan itu. Kan begitu ya. Betul. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Itu ya. Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor atau roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu contoh-contoh dari peraturan. Jadi ini
ini contoh kegiatan anak-anak yang sedang membuat keyakinan kelas. Jadi selepas ini nanti kita masing-masing bisa mencoba membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa kita. Jadi ada contoh keyakinan kelas yang ada di sini, bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk dilihat, ya. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu dilihat contohnya tadi itu yang saya bagi, itu contoh keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas 1, kelas 5 dan kelas 7. Jadi kegiatan membuat keyakinan kelas itu yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan dulu. Jadi sama ke siswa bikin dulu susun peraturan ke bawah. Ya. Setelah itu kita merumuskan menjadi sebuah keyakinan. Kemudian hasil keyakinan kelas itu kita tempatkan ke tempat yang mudah dilihat di dalam kelas kita. Salah satu contoh, dilarang membuang, ini kan peraturan ya, dilarang membuang sampah sembarangan. Kira-kira kalau kita mau ke bahasa positifnya keyakinan kelas, kira-kira bahasanya seperti apa? Dilarang membuang sampah di sembarangan tempat. Setiap anggota kelas perlu menjaga kebersihan. Ya, bisa juga itu. Bisa juga begini, buanglah sampah pada tempatnya. Itu bahasa positifnya ya. Dari peraturan dilarang membuang sampah sembarangan tempat. Bahasa positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu contoh ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa kita perdalam lagi itu masing-masing di kelas kita. Kita diskusi-diskusi nanti kelompok kalau ada waktu kita ya untuk mempermantap tentang keyakinan kelas ini. Itu contohnya. Jadi ini tadi ya, setelah selesai keyakinan kelas itu dibuat, kemudian kita tempel. Jadi itu biasanya kalau kita kemarin di loka karya saling jejak pendapat, saling memberikan ide ya. Contohnya guru dulu satu, buatlah sampah pada tempatnya, yang lain sesuai apa kira-kira yang bisa mau peraturan dulu, buat dulu peraturan, tulis satu-satu atau ditempel-tempel kayak begini, bisa pakai stick note ya, stick note itu yang ada lemnya, itu bisa ya. Ya, jadi ya itulah yang dituntut di IKN. Iya, kan selama ini yang kita buat peraturan. Ya, sekarang kita mau merubah peraturan itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Itulah yang di IKM itu. Kan selama ini yang kita tahu adalah kalau kita bikin sesuatu itu peraturan. Peraturan itu kita buat, yang membuat itu adalah guru dan kepala sekolah atau komite sekolah, tidak melibatkan murid atau siswa. Nah, sekarang membuat keyakinan kelas kita harus melibatkan siswa itu sendiri. Sehingga karena dia membuat, otomatis siswa itu akan untuk melanggar itu mungkin dia akan berpikir, wah kita yang buat masa kita yang langgar, kan begitu ya. Itu istilahnya. Sehingga kita harus membuat bersama dengan siswa. Nah, ini langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas seperti yang saya utarakan tadi, ada di sini dijelaskan bahwa
keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, ya. Kemudian berupa pernyataan universal, ya. Kemudian yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Itu tadi yang dimaksud dengan positifnya adalah dilarang membuat sampah di sembarang tempat. Bahasa positifnya adalah buatlah sampah pada tempatnya, ya, gitu ya. Kemudian sedikit saja akan mudah diingat, ya. Yang tidak perlu banyak, tapi yang penting sudah mewakili beberapa hal di situ, itu sudah bisa. Ini contoh yang saya kasih tadi. Selalu bersikap positif, itu contoh ya tadi. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ya, jangan buat yang tidak bisa diterapkan di sekolah, ya. Jadi tetap sesuai dengan kondisi sekolah kita kalau kita buat itu, ya. Oke. Selanjutnya, semua warga sekolah kelas dilibatkan saat membuat itu, ya. Jadi kira-kira sudah bisa dipahami langkah-langkahnya. Pertama-tama itu, ya. Selanjutnya, segitiga restitusi. Ini tadi dari setiap permasalahan-permasalahan yang kompleks yang dilakukan oleh anak didik kita, itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Adapun pengertian dari segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Itu menurut Gosen 2004, ya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru mengembalikan kesalahan yang dibuat oleh anak itu menjadi sebuah pelajaran bagi dirinya, sehingga dia tidak mengulangi perbuatan-perbuatan itu lagi. Itu ya. Ada penjelasan selanjutnya di situ, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti mungkin ada ibu yang perhatikan saya kemarin ketika membuat kasus segitiga restitusi ini. Saya mewawancarai 2 orang anak, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya lakukan, sehingga anak-anak itu bisa menyadari kesalahan yang saya buat. Ya, ada 2 orang kemarin, ada Evan itu sama ya Mifta sama ini, ya. Itu diperagakan, bahkan videonya dibuat, ya, buat sampah, kemudian kita wawancara selanjutnya, ya. Itu. Jadi segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas, ya. Itu kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, ya. Artinya memvalidasi itu kita membuat bahwa anak-anak itu tidak merasa berat dengan kesalahan yang dilakukan, ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Contohnya begini, apakah yang kamu lakukan ini kan tidak melanggar keyakinan kelas atau sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kalau dia berbuat salah, ya, di kelas, itu langsung ditanyakan keyakinan kelas, disesuaikan. Apakah kamu melanggar atau tidak ini keyakinan kelas? Secara otomatis anak tersebut akan mengatakan kalau dia memang melanggar, ya, saya melanggar keyakinan kelas tentang ini. Begitu, ya. Nah, jadi untuk materi terakhir di hari ini adalah segitiga restitusi.
Jadi yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Ya, menstabilkan itu kita panggil anaknya, kenapa kita, apa betul kita, ya itu, apa betul kita melakukan ini tadi mengganggu temannya. Nah, secara otomatis kalau kita bertanya dengan lembut seperti itu kepada anak, otomatis anak itu akan menjawab dengan jujur. Dia tidak akan berbohong karena tidak dihukum. Justru kita tanya dia, kenapa bisa begini? Apa betul ini yang kita lakukan tadi? Nah, setelah itu sudah mengakui bahwa saya begini tadi, saya pukul tadi ini, atau saya ganggu tadi ketika dia belajar, atau saya menyontek tadi waktu belajar. Ini contoh ya. Nah, ditanya lagi, kenapa kita bisa menyontek? Iya. Nah, setelah dia mengaku semua itu, kemudian kita kasih yang terakhir di situ adalah kita tanyakan keyakinan keras, menanyakan keyakinan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah beberapa poin penjelasan tentang budaya positif yang dimana semua materi tadi ini saling terkait sampai pada segitiga restitusi. Ini bagian dari budaya positif karena segitiga restitusi adalah mengembalikan anak itu, kesalahan anak itu menjadi baik, kita pecahkan masalahnya sehingga dia tidak melakukan lagi hal seperti itu. Berarti dia sudah menjadi orang yang berbuat positif. Ketiga itu. Jadi sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa melaksanakan budaya positif di sekolah sesuai dengan apa yang kami jelaskan tadi, sehingga sekolah kita ke depannya bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi daripada yang ada sekarang. Dan motivasi kita untuk mendidik anak kita lebih meningkat sehingga tercapai tujuan pendidikan atau visi sekolah yang kita sudah jalankan secara bersama. Jadi barangkali cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang sama-sama berbahagia. Jadi tadi sudah disampaikan oleh calon guru penggerak kita Bapak Alimuddin bahwa permasalahan di dalam kelas itu bisa untuk diatasi oleh guru tanpa menghukum atau memberikan sanksi kepada siswa tersebut, melainkan memberikan arahan terhadap siswa tersebut dan menerapkan keyakinan di dalam kelas. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikianlah pemaparan materi dari calon guru penggerak Bapak Alimuddin SPDI, calon guru penggerak angkatan ke-9. Semoga dengan penerapan atau dengan pemaparan materi dari beliau itu semua dapat dipahami oleh seluruh guru dan dapat diterapkan di dalam kelas. Amin ya robbal alamin. Untuk itu, marilah kita akhiri acara pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Sekolah SDN 028 Ugi Baru ingin menyampaikan hasil pengamatan saya dari pemaparan calon guru penggerak Alimuddin SPDI tentang budaya kedisiplinan. Menurut saya apa yang disampaikan tadi sudah sangat bagus dan sudah cukup jelas. Semoga kedepannya saya berharap SDN 028 bisa menerapkannya. Saya kira cukup itu saja dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Saya Egawati. Saya merupakan rekan dari calon guru penggerak atas nama Alimuddin. Pemaparan materi dari Bapak Alimuddin tadi selaku calon guru penggerak angkatan 9, beliau memaparkan materi dengan sangat baik sehingga kami semua paham tentang bagaimana menerapkan perilaku
positif pada peserta didik dan tidak lagi untuk menghukum atau memberikan sanksi terhadap peserta didik ketika melakukan kesalahan. Dan itu merupakan